yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan ada ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan. Sebelum kita teruskan, bagaimana maksudnya kita mengikuti petunjuk Allah itu, mari kita ingat kembali apa yang dimaksud kekhawatiran dan kesedihan itu. Khawatir sering kita maknai sebagai sesuatu perasaan yang tidak nyaman disebabkan oleh sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya kekhawatiran. Kita merasa tidak nyaman karena situasi seperti sekarang ini, salah satunya apa? Kita tidak tahu besok akan terjadi apa. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, keluarga kita, usaha kita, dan seterusnya. Inilah kita menjadi sangat mengerti ya akan makna firman Allah di surah nomor 31, surah Luqman, ayat yang ke-34, bahwa ada 5 rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberitahukan kepada manusia. Surah Luqman 31 ayat yang ke-34, ayat terakhir. Apa itu 5 rahasia itu? Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan 1, dia yang menurunkan hujan 2, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. 3, Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Nah, Dan tidak ada pokoknya seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. kita fokus di 2 yang terakhir, di mana wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mungkin dalam situasi normal, sepertinya kita kurang yakin dengan ayat ini. Karena apa? Kita bisa meramal, bisa merencanakan, bisa dalam tanda petik bahkan hampir memastikan apa yang terjadi besok. Tapi untuk situasi seperti sekarang ini, jangankan kita ya secara umum, orang awam, para ahli, para pakar pun tidak bisa. Apa yang terjadi, memprediksi apa yang terjadi dengan masyarakat ini, negara ini, bangsa ini, di seluruh dunia. Tidak hanya di kita. Yang terjadi besok. Apa yang akan terjadi setelah pasca wabah ini, tidak ada yang tahu. Maka kita kembali kepada kesadaran bahwa supaya kita terhindar dari kekhawatiran dan kesedihan, ikutilah petunjukku, kata Allah, atau hidayahku. Apa yang dimaksud dengan hidayah atau petunjuk Allah itu? Hidayah secara garis besar ada 2 macam. Yang pertama yang disebut sebagai hidayah irsyad wal bayan, secara umum ini hidayah bentuknya adalah sifatnya umum, yaitu bentuk hidayah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap orang, seperti bentuknya berupa naluri, kemudian panca indera, kemudian akal. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk atau untuk menjadi alat manusia menjalani hidup. Kemudian hidayah yang keempat disebut hidayah agama. Hidayah agama itu yang kemudian memandu lebih spesifik bagaimana seyogyanya manusia menjalani hidup agar meraih kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Nah, Allah menyatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran dan kesedihan. Salah satu petunjuk Allah dalam konteks seperti sekarang ini, agar kita tidak khawatir dan sedih, misalnya seperti apa? Mari kita lihat surah 46, surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-13, di mana Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Kata kunci yang disampaikan dalam ayat ini adalah setelah kita berkomitmen bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan keyakinan kita itu, maka tidak akan kekhawatiran dan kesedihan. Mari kita lihat lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan kita istiqomah meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Kita pernah membuat satu quote ya di Instagram kita bahwa selama Tuhan kita masih Allah, semestinya kita tidak perlu khawatir dan tidak bersedih hati.
kecuali kalau Anda sudah berganti Tuhan. Saya bilang begitu, kami sampaikan begitu. Ini maknanya apa? Allah yang adalah Tuhan kita semua, Rob kita. Di sini dikatakan Rob, maknanya adalah yang membimbing, yang mengurusi kehidupan kita, yang menyediakan segala fasilitas hidup kita. Dan kemudian kita istiqomah dengan keyakinan yang kuat bahwa itulah Tuhan kita. Maka dipastikan tidak akan ada kekhawatiran dan kesedihan. Sekarang mari kita lihat logika Al-Quran ini. Kalau kita ilustrasikan, satu pabrikan mobil misalnya, pastilah dia ketika mengeluarkan produk barunya, desain barunya, pasti akan disertai dengan manual bagaimana cara mengoperasionalkan, bagaimana cara merawat mobil ini agar tetap dalam kondisi baik. Demikian hanya Allah. Ketika Allah menciptakan makhluk, termasuk manusia, kita semua sebagai makhluk yang paling dimuliakan, makhluk yang paling dikasihi, itu juga disertai dengan manual petunjuknya. Bagaimana caranya agar makhluknya yang satu ini dapat meraih kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Maka ketika seseorang berusaha sungguh-sungguh istiqomah dengan petunjuk-petunjuknya, Allah sudah menjamin tidak akan ada kekhawatiran dan kesedihan. Nah, itu poin yang pertama tentang logika yang dibangun Al-Quran, bahwa memang cara kita untuk meraih kebahagiaan itu hanyalah dengan ikhtiar istiqomah atas petunjuk-petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah dan termasuk melalui Rasul-Nya. Sebaliknya, seseorang yang kemudian mengabaikan dari petunjuk-petunjuk itu, maka wajar kalau logikanya yang diberikan oleh Allah, kalau hidupnya akan terasa sempit. Hidupnya akan terasa hampa, jauh dari kebahagiaan. Inilah yang diisyaratkan di surah 20, surah Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surah 20 ayat 124. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya, yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka dia akan menjadi kehidupannya menjadi sempit. Maka kembali ke rumus awal, agar kita terlebih dalam situasi yang seperti sekarang ini, dapat terhindar dari kekhawatiran dan kesedihan yang berlebihan, maka kuncinya adalah kita istiqomah untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ambil contoh bahwa kalau kita dalam kondisi yang misalnya sedang kesusahan dengan situasi seperti sekarang ini, Allah mengabarkan apa? Berikan kabar gembira kepada hamba-hamba semuanya. Bahwa aku ini adalah yang menyebarkan rahmat. Aku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Isyarat ini kita temukan di surah nomor 15 pada ayat yang ke-49. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi tidak perlu kita menjadi berlebihan, melampaui batas. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, misalnya selama hidup kita kok mungkin merasa bermuhasabah, ada banyak kesalahan yang kita perbuat, misalnya dosa yang kita lakukan, dan pastilah itu setiap orang pasti memiliki kesalahan seperti itu. Allah sampaikan apa? Berikan kabar gembira kepada hambaku bahwa aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga tidak sewajarnya seseorang itu menjadi putus asa, berlebihan dalam menyikapi situasi keadaan, karena Allah seandainya karena kita telah berbuat dosa, maka jangan menyikapi bahwa Corona COVID-19 sebagai bentuk ancaman hukuman dari Tuhan. Jangan seperti itu. Toh Allah menyatakan aku ini maha pengampun. Segala bentuk kesalahan dosa kita, kalau kita sungguh-sungguh menyadarinya dan memohon ampun, pasti Allah akan ampun. Sudah begitu, aku juga maha penyayang. Maka di ayat yang lain temukan, berikan kabar gembira. Bentuk kegembiraan itu untuk siapa?
Nah, ini surah nomor 2 ayat yang ke-25. Kabar gembira yang lain diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Siapa mereka? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ya, masih akan kita temukan sekian banyak bentuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh beriman, beramal soleh, dan dengan istiqomah. Sehingga sewajarnya apa yang kita rasakan sekarang, karena kita sedang tertimpa wabah, kita berusaha sungguh-sungguh meyakini bahwa ini pasti ada kebaikan-kebaikan yang covernya saja adalah wabah. Covernya, bungkusnya itu adalah musibah. Covernya, bungkusnya adalah kesulitan-kesulitan. Tapi ketika kita fokus dengan hikmah kebaikan yang disiapkan oleh Allah, Allah sudah menjanjikan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku sangat tergantung dengan prasangka hambaku terhadap aku. Artinya sepanjang kita berprasangka baik kepada Allah, yang akan dirasakan juga kebaikan-kebaikan. Baik, mari kita lanjutkan. Untuk siapa bahwa kekhawatiran dan kesedihan itu akan dihindarkan oleh Allah. Yang istiqomah kemudian diberikan rincian lebih tegas dan detail lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain dengan menjelaskan Allah akan mengirimkan sekian banyak pertolongannya untuk orang-orang istiqomah itu. Misalnya kita lihat di surah nomor 41, surah Fussilat pada ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iya. Lanjutannya, 31-nya. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Iya. Kata kunci kita adalah kamilah, yaitu Allah bersama para malaikatnya. Nah, ininya hilang orangnya. Dia mama mencet mute. Melindungi. Ya. Kamilah pelindung kami di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi bagi orang-orang yang istiqomah dengan keimanannya, Allah dan para malaikatnya yang akan menjadi pelindungnya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Itulah nanti dalam bentuknya apa? Bentuknya dia akan terjaga hatinya dalam situasi yang damai, tenang, sehingga tidak mudah untuk galau, yaitu khawatir apalagi sedih. Karena Allah sudah menjanjikan dalam konteks yang lain, yaitu apa? Pasti kami akan selalu memberikan pertolongan atas Rasul kami dan setiap hamba kami yang beriman. Ini yang disebut di surah 40 pada ayat yang ke-51, di mana Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Surat berapa, Pak? Maaf. 40 ayat yang ke-51. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Jadi bukan hanya nanti di akhirat Allah akan tolong kita sebagai orang-orang yang beriman, tapi termasuk di kehidupan dunia ini. Dan bukan hanya para rasul yang memang sudah selalu ditegaskan akan ditolong, tapi juga setiap orang yang beriman. Dan kami sangat yakin bahwa semua kawan-kawan, apalagi yang rajin mengikuti kajian kita ini, ada termasuk orang-orang yang beriman. Maka sudah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meyakinkan itu, Allah sampai menggunakan 2 kalimat penegas di ayat itu. Sungguh pasti kami akan tolong Rasul kami dan orang-orang yang beriman.
Sehingga kalau ada orang yang tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka harus terus belajar menguatkan keyakinannya bagaimana agar istiqomah sehingga akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan agar kita terhindar dari kekhawatiran dan kesedihan. eh, Kalau kita rangkai kesemuanya dari ayat-ayat yang mengatakan tidak akan khawatir dan tidak bersedih, itu sebetulnya ada satu garis kesamaan, yaitu apa? Pada poin yang kemudian dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ketakwaan. Namun satu ayat merinci dengan mode amal takwa seperti apa. Di ayat yang lain merinci dengan keimanan seperti apa. Kita ambil contoh satu lagi misalnya. Di surah nomor 10, surah Yunus, pada ayat yang ke-62, Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka ini? 63-nya, lanjutannya. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Enggak, biar ada dia. Kata senantiasa ini mengajarkan konsistensi, berarti apa? Istiqomah. Maka penjelasan dari orang yang menyatakan Robnya adalah Allah, kemudian istiqomah, tidak ada kekhawatiran, kesedihan, diulang kembali dalam rangkaian ayat yang lain. Maka titik temu seperti ini menguatkan kepada kita agar kita tidak pernah ada pesimis, berprasangka buruk kepada Allah dengan situasi wabah yang seperti sekarang ini. Kita saling menguatkan untuk menghindari prasangka buruk, sifat negatif, dan juga bentuk semacam hati yang kemudian galau, kendor, dan seterusnya. Tapi harus saling menguatkan agar kita masing-masing dapat istiqomah, dapat menerima dengan ridho segala ketentuan ketetapan Allah yang seperti ini. Salah satu juga yang kemudian dalam ayat itu dikatakan, yaitu yang senantiasa bertakwa. Kita lihat balasan Allah bagi orang yang bertakwa, yang menjadikan kita seharusnya tidak merasa khawatir dan bersedih hati. Allah siapkan paling tidak di situ ada 5 kebaikan yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, terlebih dalam situasi yang seperti sekarang ini. Mari kita periksa di surah nomor 65, dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, ada 5 hal yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dirangkai dalam konteks, dibingkai dalam konteks hubungan keluarga, karena dalam konteks hubungan keluarga itulah yang paling terdampak dengan adanya wabah seperti ini. Maka diingatkan penjelasan tentang kebaikan balasan untuk orang yang bertakwa diletakkan dalam konteks hubungan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. 1. Yang kedua, Dan lanjut. dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat yang keempat. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang keempat. Yang kelima. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jadi mari kita review. Untuk yang istiqomah, bertakwa kepada Allah, bukan hanya diberikan kebaikan-kebaikan di dunia, terlebih dalam situasi wabah seperti ini. Yang pertama apa? Akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Jadi kalau kita merasa hidup kita kok semakin hari semakin sulit, maka
solusinya bukan menyalahkan yang di luar diri kita. Cara mengatasinya bukan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Tapi yang harus kita lakukan adalah menilai kembali atas seberapa sungguh-sungguh kita bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Katakan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Manusia biasanya akan menganggap umumnya rezeki itu sebagai materi, harta, atau uang. Sehingga kemudian ketika kita peroleh bahwa bentuk harta itu dari hasil usaha kita bekerja, sehingga setiap bulan kita menerima penghasilan misalnya, itu yang biasanya akan disebut sebagai rezeki. Kalau kita masih berkeyakinan seperti itu, dengan ayat ini kita harus koreksi. Bahwa cara Allah membagi rezekinya itu tidak harus mengikuti matematika hidup kita. Bahwa yang namanya 10 tidak harus 5 tambah 5. Misalnya Allah telah tetapkan rezeki kita itu adalah 10. Maka tidak harus 5 tambah 5. Atau tidak harus 9 tambah 1. Tapi ada sekian jalan yang boleh jadi, kata Allah, dari arah yang kamu tidak sangka. Dan inilah sebetulnya rezeki yang paling banyak dan paling sering sebetulnya kita terima. Apalagi kalau kita tidak hanya membatasi rezeki sebatas materi. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan atas orang yang bersungguh-sungguh istiqomah bertakwa itu dikatakan apa? Memberi kecukupan. Ini yang menarik saya kira. Manusia pada dasarnya ada sifat negatifnya itu terus merasa kurang. Maka dengan ketakwa yang sungguh-sungguh Allah akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Ingat, Allah memberi kecukupan setiap kebutuhan kita, bukan setiap keinginan kita. Kalau keinginan, karena Allah tahu dengan keinginan manusia itu tidak ada batas, jangankan apa yang kita miliki, apa yang belum dimiliki, seisi dunia ini tidak akan mencukupi kalau diberikan ke satu orang yang tidak bisa mengendalikan keinginan atau serakah. Tapi isi dunia ini cukup akan memberi rezeki kepada setiap orang makhluk Allah ini yang memang sudah dibagi. Maka berhati-hatilah untuk dapat membedakan mana itu kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Dan Allah mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang keempat, ini yang juga menarik, yang sungguh-sungguh bertakwa, Allah akan berikan segala urusannya menjadi mudah. Mungkin ini semacam kesulitan untuk kita cerna. Bagaimana di saat kita sedang kondisi wabah, kalau kita bertakwa akan digajikan segala urusannya mudah. Sebetulnya dalam keseharian kita pun Allah sudah memberikan itu. Tapi karena kita tidak menyadarinya, seakan pertolongan Allah, anugerah Allah itu tidak terasa. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu sesuatu yang luar biasa anugerah dari Allah. Kita ambil contoh kecil misalnya. Sekarang bagi saudara kita yang kena wabah, alat yang sangat sulit dan langka khususnya negara kita itu ventilator yang membantu pernapasan. Nah, ternyata alat ini begitu esensial. Kalau saudara kita sedang gagal atau mengalami sakit masalah pernapasan seperti ini, dan itu kalau kemudian digunakannya, ternyata tidak murah membayarnya. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita dapat katakan, bayangkan, selama ini kita menggunakan fasilitas anugerah Allah, yaitu pernafasan, ciptaan Allah ini free. Maka kita diingatkan bahwa sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh untuk mencari bahwa rizki, karunia, anugerah begitu banyak diberikan oleh Allah. Termasuk misalnya organ tubuh kita semuanya dengan keadaan normal, kita sehat, maka kita tidak akan kurang-kurang, bahkan kesulitan menghitung nikmat Allah untuk kita syukuri. Kemudian yang kelima, Allah katakan, yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan hapus kesalahannya, dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Mungkin itu beberapa ayat yang kita tadabburi pada kesempatan sore kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan kita saling menguatkan, saling mengingatkan, kita akan semakin memiliki ketebalan iman, kita memiliki kekuatan untuk terus istiqomah di jalan Allah, bahwa kemudian sekarang mari kita fokus untuk
mensyukuri apa yang telah ada dan kita rasakan sekarang ini di saat-saat sedang ada wabah, di saat-saat saudara-saudara kita sedang mengalami kesulitan. Bolehkah kita bersyukur? Harus, bukan boleh. Tapi etikanya, bentuk syukur kita tentu harus bijaksana. Jangan kita menunjukkan rasa bahagia, rasa senang di hadapan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan cobaan musibah. Alangkah bagusnya kalau kita dapat mensyukuri apa yang kita rasakan sekarang ini dalam bentuk apa hal-hal yang dapat bermanfaat buat saudara kita atau sesama kita. Karena pada akhirnya puncak dari segala kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah, manusia ideal itu dikatakan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat buat orang lain. Demikian 30 menit sudah kita lalui. Mungkin akan ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu. Kita buka, Mbak Rima ya. Silakan. Ya, Ustadz mau tanya, Ustadz. Silakan, Bu. Yang dinamakan mati syahid itu seperti apa ya, Ustadz? Apakah corona ini disebut mati syahid, Ustadz? Baik, terima kasih. Mati syahid, syahid itu artinya saksi, milik kesaksian. Maka syahadat itu kan kesaksian kita ya. Nah, saksi menjadi saksi apa? Kebenaran maksudnya itu. Nah, mati syahid oleh para ulama itu dibagi menjadi dua macam, Bu. Yang pertama, syahid dunia dan akhirat, syahid hakiki, itu orang yang meninggal mati dalam peperangan membela agama Allah. Seperti masa Rasulullah misalnya, atau seperti kita masa penjajahan, di mana kita mengusir penjajah, para pahlawan kita meninggal, kita yakini mereka adalah mati syahid. Mati syahid yang pertama, yaitu dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, ada yang disebut syahid akhirat, yaitu apa? Pahalanya yang mati syahid. Ini merujuk kepada surah nomor 3 ayat 140, di mana seseorang yang selama hidupnya dia seorang muslim yang baik, kemudian tertimpa musibah, tertimpa wabah, dia akhirnya meninggal, maka nilai orang tersebut di akhirat mendapatkan pahala mati syahid. Inilah yang saya kira hari-hari ini dijelaskan oleh MUI dan juga para ormas yang lain, ormas Islam yang lain, yang mengatakan tidak seharusnya atau tidak boleh saudara kita yang sekarang ini banyak menolak jenazah yang dikuburkan di pemakaman dekat tinggal mereka atau kompleks mereka. Karena apa? Mereka insya Allah mati syahid. Maksudnya apa? Mati syahid pahalanya di kehidupan akhirat nanti. Sehingga pahala syahid yang mereka terima itu sebagai bentuk penghiburan atas musibah yang menerima anggota keluarganya. Dan itu tidak hanya ketika tertimpa. Rasulullah menyebut sekian kriteria seseorang itu di akhirat disebut mendapatkan mati syahid. Di antaranya adalah orang yang tertimpa wabah atau ta'un ya. Kemudian yang kedua juga orang-orang yang misalnya seorang muslimah yang melahirkan ketika proses melahirkan kemudian meninggal, kemudian juga orang yang sedang bepergian di jalan Allah, baik itu apakah bekerja mencari nafkah yang halal atau menuntut ilmu, atau juga orang-orang yang sedang beribadah fisabilillah, misalnya sedang menjalankan ibadah umroh, ibadah haji, kok dia meninggal, maka insya Allah nilainya adalah nilai syahid di akhirat. Terima kasih, Bu. Pak Ali, ini ada yang minta dijelaskan tafsir surat 57 ayat 14. Oh iya, bisa dibaca lagi nih, Mbak? Mbak Wijo ya? Iya. Ya. 57. Iya, 57 Al-Hadid ayat 14 ya. Ayat 14 ya? Iya. Saya bacain dulu. Ya, silakan. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu, setan, datang memperdaya kamu tentang Allah. Iya. Kemarin apa tuh, Mbak, pertanyaannya kemarin tuh ya? Kemarin minta dijelasin aja sih, Pak, kayaknya dia. Oke. Ya, jadi ini adalah dialog orang-orang mukmin dan orang munafik nanti di akhirat. Ya, konteksnya kalau kita baca dari atas, ayat 12,
ya, ayat 12, 13, 14 itu kan kisah cerita bagaimana keadaan orang mukmin dan orang munafik nanti di akhirat, dimulai dari fase ketika mereka melewati sirat, ya, sirat atau yang kita sering dengar istilah siratal mustaqim di akhirat nanti. Itu kan dimulai dari ayat 12 di mana Allah mengabarkan yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannat. Pada hari di mana kamu melihat orang mukmin laki dan perempuan, mereka berjalan melewati jembatan sirat itu dalam keadaan yang berbahagia. Karena kanan kiri mereka penuh cahaya. Dan di ujung jembatan diberikan kabar gembira, surga telah menanti. Itu ayat 12. Kemudian ayat 13-nya bicara hari di mana yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Ya kan? Pada hari di mana orang munafik laki dan perempuan itu ketika melihat saudaranya atau yang mereka tahu orang mukmin, ya ketika di dunia mereka kenal itu. Mereka kenal. Itu kok jalan jembatannya atau titihannya begitu luas, begitu bercahaya, maka mereka kemudian minta supaya diberikan sedikit cahaya sehingga mereka bisa melewati jembatan yang harus mereka lewati itu. Maka dikatakan oleh orang mukmin yang mendengar panggilan, qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Apa itu? Kembalilah kamu dan carilah cahaya sendiri di dunia, di belakang, maksudnya di dunia itu. Karena apa? Dulu kami memperoleh sekarang ini juga karena amal-amal kami ketika di dunia. Maka kalau bisa, coba kamu kembali ke dunia. Dan itu tidak mungkin. Nah, maka ayat 14-nya itu bagian kelanjutan dari dialog orang mukmin dan munafik nanti di akhirat, di mana sebetulnya orang-orang munafik pada akhirnya menyesal, tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Karena apa? Nasi sudah menjadi bubur. Gitu. Semuanya sudah terlambat. Nah, kenapa itu diinformasikan ke kita? Supaya kita tidak menjadi bagian dari orang yang menyesal itu. Tapi kalau bisa, istiqomahlah menjadi seorang mukmin sehingga akan mendapat kabar gembira melewati jembatan dengan kemudahan dan cahaya yang terang benderang. Begitu Mbak saya kira. Oke Pak. Ada lagi yang nanya nih Pak. Maaf tadi Bapak bilang jenis hidayah ada 2. Yang pertama hidayah irsyad. Itu apa ya Pak? Oh iya baik. Jadi gini, saya ulangi ya. Hidayah itu ada 2 itu. Pertama yang bersifat umum itu ada 3 macam tadi. Bersifat umum itu ada yang namanya naluri, ada gharizah, ada yang namanya panca indera, ada yang namanya akal. Kemudian yang kedua hidayah yang bersifat khusus. Khusus itu yang pertama namanya irsyad, artinya penjelasan. Agama, hidayah itu din, hidayah khusus ini agama itu ada 2 macam, yaitu apa? Misalnya kita karena kebetulan sebagai pengajar kita menjelaskan makna-makna ayat, memberitahu para ulama tentang hukum yang haram dan yang halal. Itu namanya irsyad. Irsyad sendiri dari kata penjelasan. Maka kalau dalam dunia tasawuf ada yang disebut orang namanya mursyid. Mursyid itu yang memberi penjelasan, yang memberi petunjuk jalan. Itu namanya mursyid. Nah, penjelasan sendiri namanya irsyad. Maka sering kita sebut irsyad wal bayan, penjelasan dan keterangan-keterangan. Yang jenis hidayah khusus yang kedua, hidayah agama namanya taufik. Ya, tadi belum saya singgung. Taufik artinya apa? Kemampuan untuk menjadikan seseorang itu mengamalkan petunjuk itu. Itu namanya taufik. Sehingga kita sering mendengar istilah billahi taufik wal hidayah, itu sebetulnya sebuah pengulangan redundant ya, pengulangan dari 2 pengertian yang sama, tapi nggak apa-apa. Nah, inilah yang menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam konteks hidayah agama, bisakah orang itu bisa memberi hidayah? Jawabannya bisa, yaitu hidayah dalam arti penjelasan, dalam arti keterangan. Tapi bisakah orang itu memberi hidayah dalam arti menjadikan orang itu taat dari beriman? Jawabannya tidak bisa. Itu adalah milik Allah saja. Itu yang dimaksud oleh Allah di surah nomor 28 ayat yang ke-56. Jangankan orang awam, bahkan para rasul pun tidak bisa memberi hidayah yang kedua ini. Yaitu apa? Taufik. Innaka la tahdi. 2856. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki.
dan Iya. lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Iya, itu ya. Ini yang dimaksud dengan hidayah dalam arti taufik, yaitu kekuatan, kemampuan untuk mengamalkan petunjuk itu. Salah satu ilustrasinya begini, hidayah dalam arti irsyad itu kalau ada yang bertanya, misalnya ada seseorang bertanya kepada saya sedang di depan kompleks gitu, Pak, di mana arah Lebak Bulus? Kemudian saya kasih tahu, Lebak Bulus itu Anda terus saja, nanti belok kanan lewat Pondok Cabe, lurus itu namanya Lebak Bulus. Nah, itu namanya irsyad, ya, penjelasan. Saya telah memberikan penjelasan ke situ arahnya. Tapi kalau taufik itu kalau ada yang bertanya, Pak, di mana Lebak Bulus? Kemudian, oh Anda kan ke Lebak Bulus? Iya, ikut saya. Nah, ikut naik mobil saya, setelah sampai Lebak Bulus, kemudian saya katakan ini Lebak Bulus. Itu namanya taufik, yaitu menghantarkan seseorang untuk dapat mengamalkan petunjuk-petunjuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Apa ada lagi yang mau Oke, Pak. bertanya? Ada yang mau bertanya lagi nggak ya? Sudah selesai? Cukup ya. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita meskipun lewat aplikasi Zoom ini tetap dicatat oleh Allah sebagai amal jariah, amal soleh kita semuanya. Dan insya Allah nanti kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Rima. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak Terima Rima. kasih Pak.